لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا لا مهما يطول الدرب فالحق معه. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد jamaah maghrib rahimakumullah, alhamdulillah kita senantiasa dikaruniai rahmat dan nikmat serta anugerah-anugerah lain yang bisa kita manfaatkan dan kita daya gunakan untuk melaksanakan kehidupan di dalam dunia ini dengan baik. Khususnya pada malam hari kita manfaatkan untuk melaksanakan sholat maghrib berjamaah, dilanjutkan dengan kajian untuk saling mengisi agar kita sebagai umat Islam ini menjadi manusia yang berilmu, yang akan mendapatkan derajat yang tinggi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan bimbingan, tuntunan dan toladan kepada kita sekalian sehingga kita bisa melaksanakan kehidupan di dunia ini sesuai dengan apa yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah maghrib rahimakumullah, pada malam hari ini kami ingin menyampaikan sebuah tema yang mungkin juga sudah sering kita dengar. Kita akan menyampaikan topik mencetak generasi yang tangguh. Generasi tangguh itu lawannya adalah generasi yang lemah. Generasi yang lemah di dalam Al-Quran disebut ya, dzurriyyatan di'afan, dzurriyyatun di'afan. Dzurriyyatun di'afan itu bisa kita lihat di dalam firman Allah surat An-Nisa ayat 9. Allah menyatakan di dalam firman itu wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim, hendaknya takut orang-orang yang meninggalkan keturunan anak-anak di belakang mereka yang lemah, dzurriyyatan di'afan. Khafu alaihim, yang ditakutkan atas mereka pada hari yang akan datang. Falyattaqullah, maka bertakwalah, hendaknya bertakwalah mereka kepada Allah. Walyaqulu qaulan sadidan, dan hendaknya selalu berkata yang baik, yang benar. An-Nisa ayat 9. Jamaah maghrib rahimakumullah, ayat ini memberikan satu penjelasan dan juga peringatan kepada kita
agar anak-anak kita, keturunan kita, generasi kita itu tidak menjadi generasi yang lemah. Kita tidak boleh meninggalkan anak-anak, ya, keturunan atau generasi yang lemah. Sehingga dengan kelemahannya itu mereka tidak mampu untuk melaksanakan kehidupan di dunia ini dengan baik. Mereka tidak bisa melaksanakan kehidupan di dunia ini sesuai dengan apa yang digariskan oleh syariat Allah dan Rasul-Nya. Karena itu kita sebagai orang tua, sebagai generasi tua, hendaknya bisa meninggalkan atau membentuk keturunan atau generasi kita, generasi yang kuat, yang tangguh. Tangguh apanya? Pertama adalah tangguh ekonominya. Karena kalau generasi kita ini ekonominya kuat, maka akan kuat juga melaksanakan kehidupan dunia ini, akan tangguh juga. Nah, supaya kita mempunyai generasi yang tangguh ekonominya, kalau kebetulan kita mempunyai dianugerahi harta oleh Allah, maka hendaknya kita tinggalkan kepada anak-anak kita. Kita wariskan pada anak kita, walaupun tidak seluruhnya. Jangan sampai pada saat kita kaya, hidup kita mewah, kita habiskan. Apakah untuk berfoya-foya, atau kalau mending kalau untuk diamalkan, dihabiskan untuk disodakokan. Ini tidak boleh. Karena Rasulullah pernah mengatakan dalam sebuah hadis, Ansa ibni Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala, qultu ya Rasulullah, ana dzu malin. Dari Sa'id bin Abi Waqqas, semoga Allah meridhai hidupnya, ia berkata, qultu, saya bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ana dzu malin, saya ini orang yang kaya, punya harta. Wala yarithuni illa ibnatun li wahidah. Dan tidak ada yang akan mewarisi kecuali anak perempuan yang satu. Apa asaddaqa bithultsai mali? Apakah aku sedekahkan, ya, harta saya itu 2/3-nya. Jadi dia ingin mempunyai kekayaan yang banyak, tapi ahli warisnya satu, perempuan, seorang anak perempuan. Maka dia tanya pada Rasulullah, apakah boleh saya sedekahkan harta saya itu 2/3 dari harta saya itu? Qala, Rasulullah bersabda, la, jangan, tidak. Qultu, apa asaddaqu bisatrihi? Apakah boleh saya sedekahkan separuhnya? Qala, kemudian Rasulullah bersabda, la, tidak, jangan. Qultu, kemudian saya bertanya kata Sa'id, apa atasaddaqu bithuluthihi? Apakah boleh saya sedekahkan 1/3-nya? Qala, kemudian Rasulullah bersabda, athuluthu wa thuluthu katsir. 1/3 itu sudah banyak. Tsumma qala Rasulullah sallam, innaka antadaro wa warasataka agniya'a khairun min antadarahum alatan yatakaffafunan nas. Sesungguhnya kamu hendaknya meninggalkan warisan kepada anakmu yang kaya lebih baik daripada meninggalkan anak yang miskin
yang akan meminta-minta kepada orang lain. Nah, ini bagi yang kaya, supaya anak-anak kita tangguh ekonominya, kuat ekonominya, maka hendaknya meninggalkan ya, sepertiganya dari apa yang telah dimiliki untuk diwariskan kepada anak kita. Ya. Jadi itu resep ya, atau tuntunan dari Rasulullah bagaimana supaya anak-anak kita ini di belakang kita tidak menjadi pengemis. Cuma masalahnya sekarang pengemis itu bukan mesti orang miskin, bukan mesti orang fakir. Tapi pengemis itu jadi pekerjaan sekarang. Ya, kalau kita lihat orang yang ngemis-ngemis itu justru lebih kaya daripada kita. Ya. Tapi Rasulullah yang dimaksud pengemis ini orang yang betul-betul tidak mampu, tidak mempunyai harta. Jadi kita tidak boleh meninggalkan anak kita yang lemah ekonominya. Nah kalau kita yang tidak punya harta seperti yang disebutkan hadis itu, apa yang harus kita wariskan? Ya seperlunya yang kita miliki. Tidak harus seperti apa yang tercantum dalam hadis ini. Ya, ini. Jadi tangguh ekonomi. Ini penting juga bagi kita untuk kita tinggalkan generasi kita atau anak-anak kita agar di belakang hari bisa melaksanakan syariat Allah itu dengan baik. Kemudian hadis lain disebutkan Ibnu Abbas qol law anna nasa addu min ats-tsuluthi ila rubu'i fa inna Rasulullah sallam qol ats-tsulutsu wa tsulutsu katsir. Ibnu Abbas berkata, seandainya manusia itu ya, miskin, ya, kemudian meninggalkan sepertiga atau seperempat, Pak Inna Rasulullah SAW qol, maka Rasulullah SAW berkata, atulutu wa tulutu kathir. Jadi kalau tidak punya sepertiga, apa ya seperempatnya. Tidak punya seperempat, ya seadanya. Nah, ini dua hadis ini yang memberikan petunjuk kepada kita bagaimana supaya kita memberikan tinggalan kepada anak-anak kita supaya anak kita menjadi ekonominya kuat dan tangguh. Kemudian yang kedua, tangguh fisik. Ya fisiknya kuat. Kenapa harus fisiknya kuat? Fisiknya harus sehat terus. Supaya seperti itu, maka kita perhatikan firman Allah, "Falyanzuril insanu ila ta'amih." Hendaknya manusia itu memperhatikan makanannya. Apa yang harus diperhatikan? Nah ini ada firman yang lain, "Ya ayyuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban, wa la tatabi'u khutuwatis syaitan." Innahu lakum aduwwum mubin. Wahai manusia, makanlah dari apa yang kami isikan dari bumi yang halal dan thayyib. Nah, Al-Quran mengatakan bukan halal.
Sehat. Jadi pertama adalah tangguh ekonominya, kuat ekonominya. Yang kedua adalah tangguh fisiknya, kuat fisiknya. Kemudian yang ketiga, tangguh akidah dan akhlak. Akidahnya kuat, akhlaknya bagus. Nah, ini yang paling penting juga. Kenapa? Dengan akidah yang kuat, akhlak yang baik, ini akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dalam kehidupan anak-anak kita atau generasi kita. Untuk supaya anak kita mempunyai akidah yang kuat, akhlak yang baik, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita tanamkan pada anak-anak kita? Pertama, ajarilah mereka akan menjadi generasi yang kuat tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi supaya akidahnya kuat, kita tanamkan pada mereka, yaitu kekuatan tauhid, tauhid yang kuat. Tauhid itu adalah dari kata wahada yuwahidu tauhidun, artinya mengisyakan Allah. Artinya mengakui, mengimani satu-satunya Tuhan hanya Allah. Nah, itu tauhid. Nah, ini penting. Ada sebuah cerita yang didapatkan dalam Al-Quran tentang Nabi Yakub. Pada saat beliau akan meninggal dunia, dia tanya pada anaknya, Am kuntum syuhada idh hadara Yaqub al-mautu idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Apakah kalian menyaksikan ketika Yakub itu pada saat sakaratul maut, dikala dia berkata kepada anak-anaknya, "Mata buduna min ba'di, kalau saya meninggal, apa yang kamu sembah nanti?" Nah, jadi pertama yang tanya Yakub itu akidahnya, tauhidnya. Bukan nanti kalau saya meninggal itu barang-barang saya. Itu kedua boleh, memang harus juga. Tetapi yang pertama yang harus ditanyakan kepada anak kita adalah, ini cerita dari Yakub, adalah tauhidnya, imannya. Jangan sampai iman yang dibawa sejak lahir itu hilang. Sehingga Yakub mengatakan, "Mata buduna min ba'di." Apa yang kamu sembah, baik anakku, sepeninggalku nanti. Qalu, kemudian mereka berkata, "Na'budu ilahaka wa ilaha abaika." Kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, Ibrahim, Ismail, Ishak, ilahan wahidah, yaitu Tuhan yang satu. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami berserah diri kepadanya. Ya, jadi apa yang disampaikan Yakub kepada putranya, demikian juga sinkron dengan apa yang disampaikan Luqman kepada anak-anaknya pada saat dia memberikan pelajaran. Pelajaran yang pertama, nasihat yang pertama yang diberikan oleh Luqman pada putranya adalah tauhid juga. Dengan kalimatnya, wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Ingatlah, kata Allah, tatkala Luqman memberikan nasihat pada putra-putranya. Dia bertanya, ya bunaya. Dia mengatakan, ya bunaya, wahai anak-anakku, la tusyrik billah, jangan sekali-kali kamu mensekutukan Allah, berbuat syirik pada Allah.
Sebab apa? Inna syirka la dzulmun adzim. Karena mensekutukan Allah itu adalah dosa besar. Nah, di ayat lain sebutkan Allah mengatakan dengan tegas, Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang mensekutukan Allah dan akan mengampuni dosa selain itu kepada yang dikehendaki. Ya. Jadi pertama harus kita tanamkan bagaimana supaya tangguh mereka imannya adalah tauhid yang harus kita tanamkan dulu. Kita yakinkan bahwa Allah adalah satu-satunya. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Katakan kepada mereka bahwa Allah itu esa, satu. Tidak ada Tuhan yang lain. Allahu samad, Allah tempat bergantung apa saja. Mau minta rezeki pada Allah, minta kesehatan pada Allah. Jadi kalau kita sakit, Baidha maritu bahwa yasbi. Apabila saya sakit, dialah yang menyembuhkan. Bukan dokter. Dokter itu memberi obat yang sesuai dengan diagnosisnya. Oh, sakitnya mah diberi obat ini. Allah yang menyembuhkan. Sehingga Allah mengatakan Baidha maritu bahwa yasbin. Apabila saya sakit, dialah yang menyembuhkan. Ingin kaya kepada Allah kita minta, bukan kepada yang lain. Nah, ini satu, sehingga Allah samad. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak pernah diperanakan, tidak ada yang melahirkan Allah. Ya. Jadi apa itu Allah itu adanya tidak dilahirkan dan juga jika ada yang melahirkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada makhluk apapun yang menyamai dia. Nah, ini harus kita yakinkan pada anak-anak kita, tauhid yang benar padanya. Sehingga anak kita akan kuat imannya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama. Akhlak juga demikian. Kita tunjukkan, kita teladani. Karena dalam ayat yang An-Nisa tadi, ada kata-kata fal yaqulu qaulan sadidan. Hendaknya mereka yang ingin mempunyai anak yang tangguh, generasi yang tangguh itu untuk diberikan keteladanan, ucapannya, tindakannya. Kalau ingin ditiru ya kita harus melaksanakan dulu. Jangan kok kita ini merintah tok. Nah, sekarang kita ini harus bisa menjadi teladan. Jangan hanya bisa memberi teladan, tapi kita harus bisa menjadi teladan. Keteladanan itu penting. Nah, ini karena itu dalam akhir ayat surat Nisa tadi disebutkan wal yaqulu qaulan sadidan. Kemudian yang kedua, kita tunjukkan dan kita jelaskan pada mereka bahwa satu-satunya agama yang benar adalah Islam. Ini penting juga, karena sekarang ini sudah banyak beragam agama muncul. Pemahaman agama pun juga sekarang berbeda-beda juga sekarang ini. Nah, karena itu perlu kita yakinkan pada generasi kita. Agama yang diterima oleh Allah hanyalah Islam. Agama yang sah di sisi Allah hanyalah Islam. Di dalam surat Al-Maidah ayat 3 sebutkan potongan dari ayat itu al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islama dina. Kata Allah pada hari ini wahyu terakhir yang diberikan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad SAW. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah kusempurnakan agama untukmu. Wa atmamtu alaikum nikmati. Dan telah aku cukupkan nikmatku untukmu. Wa raditu lakumul islama dina.
dan aku rela Islam sebagai agamamu. Ya. Mukhatabnya waktu itu memang Rasulullah, tetapi dalam ayat ini ada kum itu berarti untuk kita semua. Berarti kita diberikan petunjuk atau dijelaskan Allah bahwa satu-satunya agama yang diridhoi Allah hanyalah Islam. Kemudian dalam surat Ali Imran dan ayat 18 juga disebutkan inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang sah, yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Sehingga di dalam ayat yang 85 ditegaskan lagi wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbal minhu wa huwa bil akhirati minal khasirin. Siapa yang masih mencari agama selain Islam sebagai agama, apakah Hindu, apakah Nasrani, apakah Yahudi, apakah Gontoloco dan macam-macam, fala yuqbal, di situ ada kata lan itu tidak akan. Lan itu harfu nafi yang takkid, tidak akan. Maka tidak akan diterima darinya. Jadi siapa yang masih mencari agama selain Islam, apakah Kristen, apakah Yahudi, apa Majusi, apa Hindu, Buddha, dan macam-macam, tidak akan diterima oleh Allah. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia nanti di akhirat akan menyesal, merugi, menyesal. Ini lebih tegas. Karena itu kita beruntung di dalam agama Islam. Karena itu mari kita penuhi perintah Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kita beragama Islami hendaknya sampai mati. Jangan sampai hidup kita Islam tapi begitu meninggal bukan Islam. Nah, ini lebih parah. Kenapa? Karena kalau kita mengakhiri hidup kita di dalam koridor yang bukan Islam, maka hidup kita akan sengsara di akhirat nanti. Karena itu Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslim. Janganlah kamu mati kecuali tetap beragama Islam. Nah, itu harus kita pegang teguh. Jadi Islam adalah satu aturan dan itu harus kita masukkan nilai-nilainya kepada anak-anak kita, pada generasi kita, sehingga mereka akan tangguh di dalam beragama. Sehingga mereka akan melaksanakan agama secara kafah. Ya. Jadi tidak hanya sepotong-potong. Ya. Yang ketiga, ajari mereka untuk selalu mendirikan sholat. Karena sholat itu penting. Ada manfaat-manfaat, nanti kita sampaikan. Dan ini perintah dari Allah. Wa'mur ahlaka bisolati wastabir alaiha. Perintahlah keluargamu, istrimu, anak-anakmu, cucumu, generasimu untuk melaksanakan sholat. Wastabir alaiha. Dan tekankan dengan sabar untuk melaksanakannya. La nas'aluka rizqan. Kami tidak meminta kamu rezeki. Nahnu narzuquk. Kamilah yang akan memberikan rezeki kepada kamu. Wal akibatu lil taqwa, dan akibat yang baik itu adalah bagi orang yang bertakwa. Perintah. Kita diperintah oleh Allah untuk mengajari keturunan kita mendirikan sholat. Penting sekali. Karena itu Rasulullah juga menyatakan dalam hadis, ya, muru auladakum bisolah. Perintahlah anak-anakmu untuk sholat. Wahum abna'u sab'i sinin. Pada saat mereka berumur 7 tahun. Wadribuhum alaiha. Dan pukullah mereka jika meninggalkan sholat. Wahum abna'u asrin. Pada saat mereka berumur 10 tahun. Ya.
Jadi pertama umur 7 tahun kita latih, kita ajak sholat, kita ajak berjamaah, kita bawa ke masjid. Jadi tolong kalau anak-anak kita dibawa ke masjid itu ya jangan dibiarkan liar, sehingga waktu sholat tidak ikut sholat tapi malah mengganggu yang sholat. Ya kadang-kadang saya juga dilematis ya, ada pengumuman jangan membawa anak di bawah umur. Sementara Rasulullah memberikan perintah pada kita. Pada saat umur 7 tahun kita belajar sholat. Nah, maka dari itu ya saya sampaikan pada Bapak Ibu kalau membawa anak tolong didampingi. Jangan dibiarkan lepas sendiri. Maka lebih baik ini orang tua, anak, orang tuanya. Walaupun di depan tidak apa-apa, tapi harus didampingi. Jangan dilepas sendiri, karena mengganggu orang lain. Ya, seperti yang terjadi maghrib tadi, anak-anak lari-lari ke tebukan. Nah, itu mestinya tidak boleh. Boleh Bapak Ibu membawa anak ke masjid, silakan. Saya tidak akan larang. Tapi tolong dampingi, ajari mereka untuk sholat. Jangan jadikan masjid sebagai tempat bermain untuk mereka. Nah, ini saya tekankan lagi. Ya, mohon maaf, ya, saya sampaikan dengan baik. Ya. Kemudian, wafariku bainahu bil madaji, dan pisahkan di antara mereka, antara laki-laki dan perempuan pada tempat tidur. Jadi mulai saat umur 7 tahun itu Rasulullah sudah memerintahkan untuk memisahkan antara laki-laki dan perempuan. Apalagi sudah umur 10 tahun. Karena 10 tahun itu sudah balik, sudah tahu, sudah ngerti. Panjangannya zaman jabarkan sendiri. Jadi supaya dipisahkan, jangan dikumpulkan antara laki-laki dan perempuan, anak laki dan perempuan. Kadang-kadang saking sayangnya ibu dikumpulkan, tidak boleh. Justru itu akan tidak membawa kebaikan anak. Jadi, pisahkan mereka. Ya, itu perintah Rasulullah. Kenapa? Karena sholat itu bisa mencegah perbuatan gizi dan mungkar. Maka kita diperintah untuk mendidik anak kita supaya mendirikan sholat. Ya. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Wa aqimi sholat, dan dirikan sholat. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Karena sesungguhnya sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar, perbuatan dosa dan mungkar. Ya. Kemudian dalam hadis Rasulullah bersabda, as-shalawatul khamsu wal jumu'atu ila jumu'ati wa ramadhanu ila ramadhana mukaffiratun ma bainahunna idza nabal kabair. Antara sholat 5 waktu, ya, antara zuhur asar, asar maghrib, maghrib isya, isya subuh, subuh duhur. Ya. Kemudian antara Jumat sekarang dengan Jumat yang akan datang, Ramadan sekarang dengan Ramadan yang akan datang, mukaffiratun, ada penghapusan dosa. Jadi kalau kita sholat ini dijamin oleh Allah adanya penghapusan dosa. Dosa mana? Dosa kecil. Maka dalam hadis disebutkan, ya, idzas tanabal kabair, selama dosa besar tidak dilakukan. Jadi dengan sholat itu dosa-dosa kecil kita akan terhapus kalau kita tidak melakukan dosa besar. Puasa yang kita lakukan antara puasa Ramadan dulu dengan puasa Ramadan yang akan datang, itu ada waktu untuk penghapusan dosa selama dosa besar tidak dilakukan, dosa-dosa kecil. Ya. Nah, karena itu harus kita tanamkan pada mereka, karena sholat mempunyai peranan penting. Ya. Demikian juga sholat adalah amalan yang pertama kali nanti dihisab oleh Allah. Yang dihitung amal kita pertama nanti di akhirat adalah sholatnya dulu. Ini sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah dalam hadis dari Anas bin Malik, ya, radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamati
as-sholah. Pertama-tama yang akan dihisab bagi hambanya di hari kiamat nanti adalah sholatnya. Fa in sholahat sholaka lahu sa'ir amalihi. Apabila sholatnya baik, maka akan membawa kebaikan seluruh amalnya. Wa in fasadat fasada sa'ir amalihi. Dan apabila sholatnya rusak, maka akan membawa kerusakan seluruh amalnya. Ya. Jadi sholat mempunyai peranan penting di dalam hari perhitungan nanti. Maka perbaikilah sholat kita. Nah, dulu pernah kami membuat kajian perbaikilah sholat kita. Kenapa? Sholat itu penting. Yang akan menjadi tolok ukur amalan kita itu diterima dan tidak itu tergantung sholatnya. Kalau sholat kita rusak, seluruh amal kita akan rusak. Ini jelas hadisnya. Hadisnya kok. Ya, karena itu mari kita betul-betul memperhatikan sholat kita. Ya, karena itu kita sering berdoa, ya, di dalam apa itu sebagaimana disebutkan oleh hadis Rasulullah, ya, ya, kita hendaknya menjadi manusia yang selalu ingat pada Allah. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, hendaknya Engkau beri kekuatan padaku untuk selalu berzikir kepadamu, ingat padamu, untuk bersyukur padamu, dan untuk selalu memperbaiki ibadahku kepadamu. Jadi ibadah kita harus selalu kita perbaiki terus. Jangan sampai ibadah kita makin merosot, tapi makin meningkat. Baik kuantitas maupun kualitasnya. Nah, ini penting. Jadi sholat muka peran. Kemudian yang keempat, tanamkan pada mereka nilai-nilai Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Tekankan pada mereka melajari Al-Quran, karena Al-Quran merupakan sumber utama pelajaran dan mau'idhah hasanah. Allah berfirman dalam Al-Quran, Ya ayyuhan nas, qad ja'akum mau'idhatum min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatul lil mu'minin. Wahai manusia, telah datang kepadamu mau'idhah, nasihat dari Tuhanmu yang berupa Al-Quran, wa shifaa'un lima fis sudur, dan obat bagi penyakit hati, wa hudan, dan petunjuk, wa rahmatul lil mu'minin, dan rahmat bagi orang beriman. Jadi Al-Quran itu adalah satu mau'idhah, penasihat yang agung, sehingga disebut mau'idhah. Itu penasihat yang agung. Kalau kita ingin berbuat baik, bagaimana caranya? Gali Al-Quran, pelajari Al-Quran. Rasulullah sendiri akhlaknya adalah Al-Quran. Ini seperti yang disampaikan oleh Aisyah pada saat ditanya oleh sahabat, apa sebenarnya akhlaknya Rasulullah? Khuluquhu Al-Quran. Akhlaknya Rasulullah Al-Quran. Kalau kita ingin berakhlak baik, mari kita kembali pada Al-Quran, karena di sana ada petunjuk-petunjuk yang baik untuk berakhlak yang baik. Ini jadi tekankan pada mereka untuk selalu mempelajari Al-Quran. Mempelajari Al-Quran akan tumbuh segala pola pikir dan aktivitas mereka merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Generasi Rabbani. Kunu Rabbaniyin bima kuntum tu'allimuna al-kitab wa bima kuntum tadrusun. Jadilah kalian semuanya ini Rabbaniin, orang yang selalu mempelajari Al-Quran dan juga mengamalkan Al-Quran. Ya, Rabbani. Nah, ini penting juga, anak kita didik menjadi manusia yang pola pikirnya hanya kepada Al-Quran dan As-Sunnah rujukannya. Kenapa? Kalau kita berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah, insya Allah kita tidak akan pernah tersesat. Rasulullah menyatakan dalam hadis, taraktu fikum amrain lan tadillu ma in tamassaktum bihima. Aku tinggalkan, kata Rasul pada saat menjelang meninggal, beliau mengatakan, aku tinggalkan untuk kalian semua dua pusaka, dua perkara. Lantadilu ma in tamassaktum bihima, tidak akan pernah sesat selama kalian mau berpegang teguh kepada keduanya, kitab Allah wa sunnah Rasuli, yaitu kitab Allah Al-Quran dan sunnahnya
yaitu al-hadis. Insya Allah kalau kita berpegang teguh kepada keduanya, anak-anak kita berpegang kepada keduanya, tidak akan pernah tersesat. Nah, itulah Bapak dan Ibu sekalian, bagaimana kita mencetak generasi yang tangguh, ya, tangguh ekonomi, tangguh fisik, dan tangguh imannya. Nah, mudah-mudahan kita bisa melaksanakan itu sehingga kita akan mempunyai generasi yang benar-benar tangguh di dalam kehidupan, dan itu merupakan kewajiban kita semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.